Sengaja kaum buruh kembali turun keluar dari pabrik-pabriknya, memenuhi jalan-jalan seantero ibu kota, dari Jabodetabek masuk ke Jakarta. Seharusnya kita berkumpul di Istora 15.000 orang, tapi Istora sampai tanggal 20 terpakai sehingga tidak bisa berkumpul di Istora. Kemudian kita persiapkan 10.000 orang, tapi pihak Wisma Serbaguna meminta jangan lebih dari 6.000 orang. Jadi kita baru turunin 6.000 sampai 7.000 orang atas dan bawah, memenuhi untuk memanggil panggilan Palestina, bebaskan negara Palestina. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian, yang pertama tujuan pertemuan ini adalah menggerakkan seluruh rakyat Indonesia, wabil khusus kawan-kawan buruh. Teman-teman buruh harus peduli. Ini bukan persoalan tentang sekedar umat Islam. Di Swiss, 1 tahun yang lalu saya ikut demonstrasi di Jenewa. Seluruh umat beragama, seluruh suku bangsa, seluruh bangsa-bangsa, seluruh gerakan buruh, mereka melakukan long march, melakukan rally di seantero Jenewa, di Swiss, untuk menentang agresi Israel, meminta kemerdekaan bangsa Palestina seluruh dunia ini, saudara. Jadi yang ingin saya katakan, persoalan Palestina adalah persoalan tentang keadilan. Persoalan Palestina adalah persoalan tentang kemanusiaan. Persoalan Palestina adalah persoalan tentang persamaan. Oleh karena itu, persoalan Palestina sama dengan persoalan buruh. Teman-teman buruh berjuang untuk keadilan. Teman-teman buruh berjuang nilai-nilai kemanusiaan dihargai di tingkat pabrik-pabrik dan di tingkat kebijakan-kebijakan negara. Persoalan buruh juga adalah berjuang untuk mendapatkan kesamaan. Perjuangan Palestina adalah perjuangan kaum buruh di seluruh Indonesia, termasuk di seluruh dunia. Allah Akbar. Tanya sama kawan-kawan buruh yang hadir pada hari ini, apakah kawan-kawan siap berjuang untuk Palestina? Kalau saya bilang Palestina, kawan-kawan bilang bebaskan, bebaskan, bebaskan. Kalau saya bilang Israel, hancurkan, hancurkan, hancurkan. Palestina! Kawan-kawan buruh, sekali lagi, persoalan Palestina bukan sekedar persoalan umat Islam. Persoalan Palestina adalah persoalan nilai kemanusiaan yang tercabik-cabik. Persoalan Palestina adalah tentang rasa keadilan yang terinjak-injak. Dan persoalan Palestina adalah tentang rasa bagaimana kebenaran itu ditegakkan di kaum ini. Oleh karena itu, kita persiapkan donasi. Kalau saya dan salah kawan-kawan KSPI sudah terkumpul dari PUK-PUK, hampir kurang lebih 100 juta kita harus sumbangkan untuk bangsa Palestina. Melalui pertemuan dari Komite Nasional Pembebasan Palestina. Itulah tujuan kita pertemuan pada hari ini. Yang kedua, pertemuan hari ini menegaskan kembali tentang demokrasi. Demokrasi yang sedang diperjuangkan oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia adalah demokrasi yang memberikan rasa keadilan dan nilai-nilai kebenaran dan kesamaan, sama seperti perjuangan bangsa Palestina. Demokrasi yang kita bangun adalah demokrasi melawan kebijakan Imperial. Demokrasi yang kita bangun adalah demokrasi melawan eksploitasi kaum buruh. Demokrasi yang kita bangun adalah demokrasi memastikan setiap orang mendapatkan hak yang sama. Demokrasi yang kita bangun adalah demokrasi tidak boleh ada lagi air mata istri-istri para buruh yang menunggu suaminya pulang karena upah yang diterima tidak mencukupi untuk membeli susu para anaknya. Demokrasi yang kita bangun adalah demokrasi yang memastikan kaum buruh punya hak ketika dia sakit,
para rumah sakit, klinik-klinik, para pengusaha bisa membiayai kaum muda yang telah bekerja puluhan tahun, 24 jam terkadang mereka secara sip-sipan bekerja untuk perusahaan. Demokrasi yang kita bangun adalah demokrasi yang kita katakan 10 tuntutan untuk buruh dan rakyat. Oleh karena itu saya ingin menegaskan pada kawan-kawan, bagi kita di KSPI, SPSI 92, RTMN, SPSI, LEM, dan mayoritas serikat buruh yang ada di Indonesia, yang bergabung di sini mayoritas serikat buruh yang ada di Indonesia, kita ingin memastikan bahwa demokrasi yang tercermin dalam 10 tuntutan buruh dan rakyat atau yang kita sebut kultura itu bisa ditegakkan. Tidak ada pilihan saudara, hanya satu-satunya presiden dan wakil presiden Prabowo Hatta yang telah menandatangani kultura atau kultura. Karena itu kita ingin memastikan demokrasi yang sedang kita bangun secara bersama-sama, demokrasi yang sedang kita tegakkan dalam keadilan dan perdamaian, tidak boleh terbajak dan tercederai oleh yang disebut quick count melalui lembaga survei. Quick count kita setuju. Quick count sebagai alat untuk mengukur tingkat keterpilihan setelah terjadinya pemilihan. Quick count hanya suatu disiplin ilmu untuk memberikan sebuah gambaran yang belum tentu ada kepastian. Kita tidak pernah melakukan quick count, tapi yang kita tentang beberapa lembaga survei, bahkan salah satu lembaga survei dengan jumawanya. Satu orang mengatakan, kalau sampai Prabowo Hatta menang, maka yang salah adalah KPU, yang benar adalah quick count. Ini yang kita lawan, saudara. Demokrasi kita tidak boleh dibaca. Berpuluh-puluh keringat kita berjuang di tingkat pabrik. Berhari-hari kita meninggalkan keluarga dalam 8 jam, 12 jam dalam sehari. Berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kita rela hidup dalam kemiskinan demi bangsa yang tetap tegak. 72% dari APBN, 1.827 triliun rupiah dari pajak, 27% dari keringat dari air mata kaum buruh membayar pajak. Oleh karena itu kita ingin memastikan demokrasi kita tidak mau dibayar. Maka kita menunggu keputusan KPU tanggal 22 Juli untuk memastikan siapa yang akan menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia nanti. Dalam real count yang ditabulasi oleh koalisi Merah Putih, wabil khusus oleh kawan-kawan PKS, dari 70% TPS yang masuk, maka kita telah berkeyakinan bahwa insya Allah Prabowo Hatta adalah presiden dan wakil presiden yang karena itu sekali lagi saya ingin mengatakan siap mengawal suara Prabowo Hatta. Kalau saya bilang Prabowo Hatta, Anda sebut presiden, presiden, presiden. Ayo berdiri, 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 berdiri. Prabowo Hatta, presiden, 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 presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut Ketua Presiden KSPI, Bung Kali 5. Memang kok,